Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anisha Diantara Datuganda dengan NPM 211506108 dari kelas PSDIA. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas IoT, mengenai sensor suhu, menggunakan MCU dan Blink. Juga menggunakan fitur notifikasi melalui dalam bentuk teks di Blink dan notifikasi lampu LED. Langsung saja. Pertama-tama di sini saya sebelumnya sudah membuat kode yang akan digunakan. Di sini kodenya menggunakan kode yang sebelumnya telah diberikan oleh Bapak Yudi dengan sedikit modifikasi di bagian kondisi-kondisinya. Jika di sini pada baris 1 sampai dengan baris 3 terdapat define Blink template ID, Blink template name, dan Blink of token yang mana ini digunakan untuk mengkonfigurasikan atau untuk menyambungkan dengan Blink, dengan website Blinknya. Jadi ini didapatkan dari kode dari token Blinknya, yang mana di setiap project itu berbeda-beda tokennya. Lalu selanjutnya pada baris 6 terdapat define Blink serial, yang mana ini untuk mendefinisikan bahwa output Blink ini akan ditampilkan pada serial monitor. Lalu selanjutnya di baris ke-7 terdapat dan baris ke-8 terdapat definisi library yang akan digunakan. Yaitu di sini kita menggunakan library ASP.826 dan Blink Simple ASP.826.h. Kemarin library yang digunakan untuk menghubungkan perangkat non-MCU ASP.826 dengan platform Blink. Lalu yang selanjutnya di baris ke-11 kita juga menggunakan library DHT.11 yang digunakan untuk sensor yang kita gunakan kali ini, yaitu sensor suhu DHT11. Lalu selanjutnya di baris ke-13 terdapat chart definisi deklarasi chart out Blink out token, yang mana ini mendefinisikan variabel out yang berisi token autentikasi Blink yang telah didefinisikan sebelumnya. Lalu selanjutnya di baris 17 dan 18 ini merupakan deklarasi SSID dan Wi-Fi yang digunakan untuk agar perangkat ESP atau MCU yang kita gunakan ini tersambung ke Wi-Fi. Lalu selanjutnya di baris ke-20 dan 21 ini merupakan deklarasi define LED-T, mana LED-T ini adalah LED untuk menunjukkan indikator suhu yang saya letakkan di pin D0. Lalu ditukar di baris ke-21 LED-H yang saya letakkan di pin D1. Lalu selanjutnya di baris ke-22 terdapat define DHT pin D2, di mana ini menunjukkan deklarasi di pin D2 ini merupakan tersambung ke DHT pin pada sensor suhu. Lalu selanjutnya di baris ke-23 terdapat define DHT type DHT11, yang mana mendeklarasikan bahwa sensor suhu yang kita gunakan adalah sensor suhu DHT11. Selanjutnya DHT pin DHT type dengan merupakan inisialisasi objek DHT dengan pin dan tipe yang definisikan sebelumnya. Lalu pada kelima terdapat Blink timer. Ini adalah objek Blink timer yang digunakan untuk mengatur interval pengiriman data di platform Blink. Lalu pada baris 28 sampai dengan baris 35 terdapat fungsi setup, yang mana fungsi setup ini akan dieksekusi pertama kali saat perangkat dinyalakan. Nah, di sini bisa terlihat sudah kasih begin. Ini untuk memulai serial motor, lalu pin mode LED T output dan pin mode LED H output untuk mendefinisikan bahwa LED T dan LED H adalah sebagai output. Lalu begin out dari side pass, blink out dan lampu ini untuk memulai blink dengan SSID, password dan
atau token yang sudah didefinisikan sebelumnya. Lalu DHT begin untuk memulai sensor suhunya, dan timer set interval dengan fungsi sensor ini untuk memulai timer, fungsi timer, objek timer yang sudah didefinisikan sebelumnya untuk mengatur interval pengiriman datanya. Lalu selanjutnya di baris 37 sampai dengan baris 40 terdapat fungsi void loop yang mana fungsi ini akan dieksekusi secara berulang. Nah, pada bagian ini terdapat blink run dan time run, yang berarti blink akan dijalankan dan timer juga akan dijalankan. Lalu selanjutnya pada baris 42 sampai dengan baris 85 sampai dengan selesai merupakan fungsi void sensor, yang mana fungsi ini digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan dari sensor DHT11. Nah, di sini pada baris 43 dan 44 terdapat deklarasi variabel HNT dengan tip data float, yang mana DHT rate humidity dan DHT rate temperatur. Jadi DHT rate humidity ini digunakan untuk membaca kelembapan dan rate temperatur untuk membaca suhu dari sensor. Lalu setelahnya terdapat fungsi if, isnan H, atau isnan T, yang mana isnan ini berarti is not number. Jadi ketika sensor suhu membaca inputan nilai suhu dan kelembapannya not number atau bukan angka, maka pada serial monitor akan menampilkan tulisan fill from DHT sensor, lalu return untuk mengembalikan fungsinya. Lalu selanjutnya terdapat blink virtual write V1T dan blink virtual write V2H, yang mana blink virtual write ini untuk menuliskan nantinya di data stream, untuk menuliskan data stream pada blinknya. Jadi pada data stream V1 untuk menyimpan nilai suhu dan data stream V2 untuk menyimpan nilai kelembapan humidity. Lalu selanjutnya terdapat serial print dari baris ke-53 sampai dengan baris ke-56 ini untuk menampilkan suhu dan kelembapan pada serial monitor. Lalu selanjutnya pada baris ke-58 sampai dengan 84 ini terdapat fungsi if else, yang mana fungsi if pertama ini apabila kondisinya suhu yang terbaca pada sensor suhu itu lebih dari 30 dan kelembapannya lebih dari 70, maka nantinya akan menampilkan suhu di atas rata-rata dan kelembapan di atas rata-rata pada blink. Lalu LED P dan LED hanya akan menyala, kedua LED-nya. Dan di sini terdapat blink lock event, yang mana blink lock event ini untuk menampilkan notifikasi pada blink mobile. Intinya akan ada muncul notifikasi suhu dan kelembapan kamu di atas rata-rata pada blink mobile. Lalu selanjutnya kondisi yang kedua, ketika suhunya saja yang lebih dari 70, maka LED P-nya saja yang akan menyala, LED hanya akan mati, lalu suhu akan ditampilkan keterangan suhu di atas rata-rata dan kelembapan normal pada blink, dan akan menampilkan notifikasi suhu kamar kamu lagi panas. Lalu kondisi selanjutnya ketika kelembapannya saja yang lebih dari 70, maka menampilkan kelembapan di atas rata-rata dan suhu normal pada blink-nya. Lalu LED hanya akan menyala dan LED lainnya akan mati, dan menampilkan notifikasi kelembapan kamar kamu di atas rata-rata. Lalu ada fungsi else, yang mana ketika fungsi di atas tadi tidak terpenuhi, maka akan menampilkan suhu normal dan kelembapan normal pada blink, dan kedua LED akan low atau mati. Lalu selanjutnya sini saya sudah mengkonfigurasikan blink yang akan digunakan. Di sini terdapat status suhu dan status kelembapan yang menunjukkan keterangan apakah suhu normal atau di atas rata-rata dan apakah kelembapan normal atau di atas rata-rata. Lalu juga ditampilkan suhu dan kelembapan dalam label dan suhu dan kelembapan dalam bentuk seperti ini, atau di sini kita menggunakan yang pouch. Di sini juga terdapat temperatur dan humidity chart. Lalu selanjutnya kita akan ke rangkaiannya.
Oke, di sini saya menggunakan dua LED yaitu merah dan biru sebagai indikator ketika suhu dan kelembapan tidak normal. Lalu sensor suhu saya biarkan menyala selama kurang lebih 8 jam. Baik, selanjutnya di sini sudah bisa kita lihat data chart dari suhu dan kelembapannya yang sudah direkam selama lebih dari 4 jam. Di sini bisa kita lihat, saya di sini mulai merekam, saya mulai menyalakan sensor suhunya itu pada pukul 6.53 sore pada tanggal 8 Oktober. Di sini awal mulanya terekam suhu 35,2. Yang mana ini suhunya lumayan panas karena mungkin di sini saya ukur di kamar saya yang tanpa menggunakan AC dan juga memang cuacanya sedang panas, jadi di sini terekam suhu yang cukup panas 35,2. Lalu di sini bisa kita lihat terjadi penurunan suhu yang cukup signifikan ya. Lihat di sini terjadi penurunan. Ini karena saya pindahkan sensor suhunya ke ruangan yang ber-AC. Jadi bisa dilihat di sini benar-benar perbedaannya nih. Awalnya itu sekitar 35 derajat, lalu saya pindah ke ruangan kamar lain yang ber-AC menjadi 29 derajat. Lalu saya masih berlanjut, uh, terus berlanjut sampai dengan saya berhenti di pukul 11.23 malam pada tanggal 8 Oktober. Itu saya berhenti sejenak dengan mencabut sensor suhunya. Nah, lalu keesokannya saya mulai lagi merekam, menyalakan sensor suhunya dari pukul 7.37 sampai dengan pukul 9 pagi pada tanggal 9 Oktober. Di sini bisa dilihat eh, suhu yang direkam itu rata-rata di atas 30 derajat, dengan menunjukkan indikasi suhu di atas rata. Lalu begitu pula dengan kelembapan yang direkam di sini. Untuk kelembapan itu ada beberapa waktu kita kondisi kelembapan itu berada di atas rata-rata, yaitu di atas 70. Nah, namun setelah itu kelembapan terus naik dan turun hingga akhirnya kelembapannya juga terekam di sini rata-rata di atas 70. Mungkin pada awal-awal rekaman di sini terlihat kelembapan itu masih di bawah rata-rata, namun ternyata semakin lama semakin terus naik kelembapannya. Sehingga bisa disimpulkan faktor kelembapan ini adalah di atas rata-rata yang saya temukan, yaitu di atas 70. Lalu selain itu juga saya di sini kita bisa lihat timeline-nya. Di sini saya sudah menyalakan notifikasi. Di sini bisa terlihat saya menggunakan notifikasi, yang mana di sini ada temperatur notifikasi ketika kondisi suhu saja yang di atas rata-rata, lalu humidity notifikasi ketika kelembapan saja yang di atas rata-rata, dan di HT11 notification ini ketika suhu dan kelembapan yang di atas rata-rata. Nah, di sini selama saya melakukan rekaman tersebut dan berpindah di dua kamar berbeda, ternyata di sini bisa dilihat rekornya terdapat sebanyak 21 notifikasi yang masuk melalui Blue. Jadi di sini pada malam hari pukul 7 dan 8 ini terekam ketika suhu dan kelembapannya di atas rata. Lalu sekarang kelembapannya turun, jadi suhunya saja yang terekam di atas rata. Nah, lalu terkadang juga ketika humidity-nya saja, kelembapannya saja yang di atas rata-rata. Lalu di sini juga rekam saya sempat offline dan online kembali dari beberapa. Di sini sebelumnya saya sempat offline pada selama 8 jam, lalu online kembali di pagi harinya, lalu kembali online. Jadi semuanya notifikasi mulai dari offline, online, dan notifikasi lainnya bisa terlihat di timeline ini. Untuk notifikasi berikut, notifikasi untuk di mobile.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.